wa taala, sehingga seorang muslim seyogyanya sebaiknya mengalokasikan waktu untuk menambah lagi ilmu agamanya agar kemudian lebih mantap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita di hari Rabu kita membahas tentang 3 hal yang utama dalam hidup seorang muslim, yaitu sebuah pertanyaan, man rabbuka, siapa Rabbmu, kemudian wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Pertanyaan ini nanti ditanyakan kepada kita di alam kubur, dan yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang beriman. Dan iman di sini bukan cuma sekedar pengakuan, jadi benar-benar iman yang dipahami sebagai sebuah keyakinan yang kemudian diucapkan oleh lisan dan kemudian diamalkan oleh perbuatan ibadahnya. Nah, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak beribadah kepada yang lainnya, atau tidak mendua sembari beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini menjadi dalil bahasanya dari masa ke masa manusia itu diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Tapi prakteknya ada manusia yang menyembah selain Allah, sembari menyembah Allah. Ini namanya orang musyrik. Ada orang yang menyembah selain Allah tanpa menyembah Allah. Ini namanya orang kafir. Dan ada orang yang menyembah Allah tapi hatinya tidak ikhlas, maka inilah orang munafik. Nah, kita tidak boleh menjadi satu di antara 3 contoh manusia tadi. Makanya orang-orang yang dulu sudah pernah ada dan menyembah kepada selain Allah, atau menduakan Allah, atau membenci ketika menyembah Allah, maka mereka semua sudah mati. Dan sekarang giliran kita menyembah Allah, maka kita tunjukkan kalau kita hanya menyembah Allah saja dengan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya dalam Quran surat Al-Fatihah kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya pada urusan kita langsung kepada Allah ya hanya kepada Allah, dan pada hal yang kemudian ada masalah dengan manusia, maka kita hanya minta tolongnya juga kembali kepada Allah lagi. Jadi jangan sampai kita sholat menghadap kiblat, sujud kepada Allah, tapi begitu kita dagang, kita meminta atau mencari pesugihan dengan cara-cara yang tidak benar, dimintanya kepada selain Allah, maka itu keliru. Tapi nek pesugihan jenengan adalah minta kepada Allah, Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana, ya Allah perbanyaklah harta kami, itu enggak apa-apa itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini jenengan harus hayati dengan benar ini. Kalau kita menyembah Allah, kita yakin keselamatan datang dari Allah, maka di jalan ketika jenengan mau jalan, ya sudah enggak perlu aneh-aneh. Nanti ada piai najeng lamaran lewati kertek dan nyepak ke pitik gitu. Nanti lewati kertek judali pitik ini. Nek kerteknya 1, nek kerteknya 15 gitu. Supaya nggo pitik sekandang gitu. Makanya yang harus kita pahami, ketika kita menyembah Allah pada pertemuan yang lalu, maka Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita yang memberikan segala macam keselamatan, maka keselamatan datangnya dari Allah, bukan dari selain Allah. Sehingga ketika kita lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita keluar rumah, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Sudah. Allah enggak minta untuk dicepakke kembang 7 rupa, dicepakke napa pitik, dicepakke macam-macam yang nanti dibuang di jalan, tidak. Sehingga orang yang beriman harus kemudian paham bahwasanya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita sakit misalnya, kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sakit, kita sholat pas sakit, tapi habis itu nyari kesembuhan ke dukun, nah itu juga nggak dibenarkan.
Nah tapi tonggoku boleh kesembuhan yang dukun mari mas gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik kita sakit tapi tidak menyimpang dari sisi akidah daripada harus sembuh tapi dengan cara-cara yang nggak benar. Itu sama kayak nyari rezeki. Allah kita yakini sebagai Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, dan setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam urusan rezeki justru kita mencari pesugihan. Mungkin ada yang melet segala macam gitu kan. Atau dosa-dosa besar yang lain seperti mencuri dan seterusnya, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga seorang muslim ketika memahami iya karena butuh iya karena sa'in, maka dia akan beribadah kepada Allah dan bekerja yang halal, tidak merusak akidahnya, juga tidak merusak akhlaknya dalam pekerjaan itu, dan kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan dalam mencari rezeki. Jodoh juga sama. Ketika kita meyakini iya karena butuh iya karena sa'in, maka kita hanya menyembah kepada Allah. Lalu ketika kita belum punya jodoh, ya kita mintanya kepada Allah, tidak perlu ke dukun nyari pengasih dan seterusnya. Maka seorang muslim Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus menghayati kata atau ayat iya karena butuh iya karena sa'in ini, karena kita ulang-ulang 17 kali dalam satu hari minimal. Kalau jenengan nggak sholat sunnah itu minimal 17 kali. Tapi nek jenengan sholat sunnah ditambah sholat sunnah itu tinggal ditambah di sholat sunnahin nopo. Sholat sunnah rawatib 12 berarti 17 tambah 12 29 kali. Nah agar ini tidak menjadi sekedar ucapan tanpa makna, maka jenengan harus menghayati maknanya ucapan itu tadi, ayat itu, yaitu dengan diaplikasikan. Makanya orang mukmin yang benar itu adalah orang yang dia itu meyakini, kemudian mengucapkan dan mengamalkan. Tapi kalau kita cuma mengucapkan tok, tapi kemudian nggak mengamalkan atau amalnya berbeda dengan ucapan, maka itu kan nggak benar. Misal ada seorang laki-laki yang menerima seorang wanita menjadi istrinya, pas akad nikah diucapkan, aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan sebagai istriku dengan mas kawin sekian-sekian, dibayar tunai gitu. Itu kan diucapkan. Tapi prakteknya habis nikah nggak mau kerja, nggak mau nyarikan nafkah buat istrinya, maka tentu itu adalah sebuah bentuk ketidaksinkronan antara ucapan dengan perbuatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun juga menerapkan hal itu di dalam keimanan. Ketika kita diminta setiap hari mengatakan iya karena butuh iya karena stain, maka ya kita hanya sujud kepada Allah. Nah dalam proses meminta kita juga hanya minta kepada Allah. Apakah minta tolong, minta rezeki, minta sehat, minta selamat, apapun hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga dalam Quran surat Al-Hasyr Allah mengatakan wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Bahwasanya dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Jadi la ilaha illahu maknanya itu tidak boleh ada bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah bentuk peribadatan itu apa ya? Sujud, rukuk, ndonga, nyuwun, ajri, arep-arep, pengarep-arep, itu semua dikembalikan kepada Allah. Nah maka orang-orang yang kemudian dia sholat ke hadapan Allah tapi minta selamat kepada yang lain, ya itu musyrik. Orang-orang yang kemudian sholat tapi minta jodoh kepada yang lain, yaitu syirik. Orang-orang yang kemudian sholat tapi minta rezeki kepada yang lain, yaitu orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita harus menyingkirkan itu. Termasuk ada orang yang jane awake pun gede dhuwur, ning karena you know, dia jadi security misal, jane dia sudah latihan fisik, jane ya wong wis do wedi karo dhek. Tapi ya tetap nyari apa niku? Ilmu-ilmu kanuragan ngoten niku. Nah, maka seorang yang menyatakan diri la ilaha illallah harus menyingkirkan hal-hal seperti itu dari hidupnya. Nanti ada orang yang bangun rumah dadak disajeni gitu kan, itu harus disingkirkan dalam hidupnya, tidak boleh. Dan macam-macam, masih banyak contoh yang kemudian menjadi PR kita semua, yang nanti kembali kepada panjenengan dicek di rumah. Nah terkadang rumah itu jadi singuk, jadi okeh setane, jadi ora penak ditinggali karena masih menyisakan PR-PR masalah kayak gitu loh Pak. Jadi ada bapak-bapak niku tanya sama saya, aku anggere mlebu omah kuwi kok kaya ditutke babi to Mas. Lah mbok dicoba dicari, barangkali ada hal-hal yang enggak benar di rumah itu. Akhirnya
Dia menemukan banyak jimat-jimat yang digantung. Nah, udah dibuang aja Pak. Begitu dibuang terus dia bilang babi ini malah ngetutnya aku kayak banget Mas. Terus saya bilang lah ini aku ketut ketok napa-napa, ngetut ketok. Jenengan mboten diapa-apa ngeten mboten. Jarke lah wis gitu. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu ya hilang gitu aja. Tidak ada apa-apa. Artinya jenengan enggak usah takut sama yang namanya syaitan, ya. Karena dia inna kaida syaitan kana dhaifah, tipu dayanya sangat lemah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ketika kita dari kecil dibedeni, makanya sampai gede kita akhirnya pedih. Nah, itulah yang terjadi. Setan mempermainkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 108, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wal antum muslimun." Maka katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya ilahmu yang kamu ibadahi adalah ilah yang esa. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak boleh menyembah beribadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Nyuwun, ajrih, ngarep-arep, jaluk jodoh, jaluk rezeki, jaluk sehat tidak boleh. Hanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nek dokter kae Mas, maka dokter itu hanya wasilah sehat, bukan asal muasalnya sehat. Pramila jenengan kalau mengatakan aku nek ra ning dokter kae ra mari niku kirang tepat, salah. Yang benar gimana? Kesembuhanku datang dari Allah melalui dokter niku. Nah, alhamdulillah aku mari ling pilek jalaran Gusti Allah terus pergo ngombe bodrek. Nah, boten aku nek ora ngombe bodrek ra bakal mari. Walah. Mungkin ngombe bodrek malah mati pripun gitu. Maka seorang mukmin nggih harus hati-hati dalam berucap. Dan kemudian bahkan masjid niki Allah katakan pada Quran surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid kuwi nggone Gusti Allah. Jangan pernah kamu minta atau menyebut nama selain Allah di dalam masjid, kamu agungkan nama selain Allah. Nanti ada beberapa masjid niku enten kuburane. Jadi dia bar salat menghadap Allah, dia minta ke kuburan itu. Nah, maka yang seperti ini Allah sudah ingatkan. Jangan pernah ada yang diagungkan, yang dipuja, yang dipuji selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Dan kemudian Allah sebutkan pada Quran surat Al-Mu'minun terakhir nggih, ayat 117 tentang jeleknya orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Orang-orang yang meminta kepada selain Allah di samping meminta kepada Allah, jadi niki mendua. Salat madhep Gusti Allah tapi nyuwune tepateng sanese. Ora betah dadi wong ora duwe golek pesugihan dan gunung kawin apa gunung kemukus apa gunung pundi gitu. Kata Allah, la burhana lahu, itu orang-orang yang tidak ada petunjuk untuk dia. Jadi dia sedang melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Fa inna mahisabuhu inda rabbi, dan hitungannya nanti benar-benar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, dan dia tidak akan pernah beruntung, dan dia termasuk orang kafir. Jadi orang-orang yang meminta kepada selain Allah dengan nyata-nyata gitu kan, dan mendua barengi gitu kan, itu orang musyrik, dan kemusyrikan itu adalah sebuah kekafiran, kekufuran. Nanti dalil lain yang serupa dengan itu dikatakan di dalam Quran surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Jadi dikafirkan. Maka nanti kalau sudah kafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika syarrul bariyah. Orang-orang yang paling jelek, makhluk yang paling jelek, finari jahannam khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Nanti dalam ayat yang lain, wa ma lahum min nasir, tidak ada yang bisa nolong. Nah, orang-orang yang faham kalimat-kalimat ini, kalau kemudian dirangkai, maka kesimpulannya iya karena butuh, iya karena sta'iniku, mewajibkan kita hanya menyembah Allah dalam bentuk ibadah, dan juga kita hanya meminta kepada Allah dalam bentuk yang lain. Ya sebenarnya yang lain itu juga ibadah. Donga niku nggih ibadah,
ngarep-arep niku nggih ibadah, ajrih niku nggih ibadah, minta selamat niku nggih ibadah jane gitu. Tapi nek misal jenengan memahami ibadah ki mung salat misal ngoten nggih niku jenengan ya salat hanya kepada Allah. Nah, sisanya semua bentuk permintaan, doa, nyuwun selamat, nyuwun jodoh, nyuwun rezeki, nyuwun anak soleh, nyuwun apa mawon, nah, itu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti para sahabat itu sendale kan sendal jepit ngoten niku, jebat pedhot taline niku nyuwune nggih ten Gusti Allah. Soal mengke bar niku enten kancane sing ngekeki apa ngelungi, maka itu adalah wasilah saja. Makanya seorang mukmin yang paham benar dengan akidah atau kaidah ini, ya, dia nggak akan mau mencampur adukkan gitu antara meminta kepada Allah dengan yang lainnya. Makanya nanti ada orang ini sampai mengatakan ketika ajeng bangun bendungan niku ngubur wedhus minggu tumbal. Kata dia mau sekolah jane dokter gitu. Kata dia, iki ora sirik kok. Iki mung piye carane negosiasi antara menungso karo setan ben ora padu, ben ora diganggu gitu. Ini ku kesalahan ya. Enggak boleh seperti itu. Orang mukmin pasrahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada syaitan. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat khususnya masalah akidah agar kemudian membentengi kita sehingga kita beribadah sebanyak atau sesedikit apapun itu akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki akidah yang lurus. Sebaliknya orang yang beribadah dengan sangat banyak tapi akidahnya menyimpang, keyakinannya keliru, maka Allah mengatakan lain asrokta la yahbaton amaluka wa la takunanna minal khosirin. Nek kamu berbuat kesyirikan, menyimpang dari sisi akidah, maka akan aku hapus semua amalmu sebanyak apapun dan kamu akan menjadi orang yang merugi, dan itu sungguh merugi eman-eman. Wabillahi mengatakan kurang lebih